Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan hidayah taufik, inayah, i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita belajar pelajaran hadis pada kelas 6 ini, alangkah lebih baiknya kita memohon kepada Allah biwasilati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati awliyaihi wa sahabatihi, dan khususan kepada sahibul kitab Al Hadis Arba'in, kita berikan Fatihah kepada beliau-beliau agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga membawa ilmu yang bermanfaat khususnya kepada anak-anak semuanya, dan diberikan kemudahan dalam memahami kitab Arba'in Nawawi karya Imam Syekh Nawawi. Untuk itu marilah kita berikan Fatihah, dan tujuan berikutnya mudah-mudahan dengan biwasilati Sayyidina Muhammad wa bikaromati auliyaillah, pandemik yang sedang melanda Indonesia khususnya pada saat ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita kembali dalam keadaan normal, bukan new normal tapi memang betul-betul normal. Liridha illah wa bisyafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar kitab hadis ini, saya perkenalkan terlebih dahulu nama kitab hadis yang kita pelajari. Namanya adalah Hadis Arba'in Nawawi. Namanya Arba'in artinya adalah 40. Jadi anak-anak, hadis yang akan kita pelajari jumlahnya ada 40. Namun kalau kalian lihat pada kitabnya, nanti jumlahnya ada 42. Nah, sekarang kita analisa, mengapa kok 40? Kenapa tidak 100 atau tidak 36 atau tidak 41 dan sebagainya? Maka pada mukadimah kitab ini diterangkan bahwa barang siapa yang bisa mengumpulkan hadis sejumlah 40, ya tidak hanya mengumpulkan saja tapi juga menghafalkan, kemudian juga mengamalkannya, fa insyaallah nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini di kelas 6 betul-betul kita belajar mempelajari 40 hadis yang fa insyaallah akan berguna bagi anak-anak semuanya dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, hadis Arba'in Nawawi ini dikarang atau disusun oleh Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi juga ada banyak ceritanya. Beliau termasuk salah satu imam Masjidil Haram zaman dulu. Oleh karena itu ini adalah ulama Jawa yang kemudian beliau diakui oleh dunia internasional. Maka karangan-karangan beliau juga termasuk karangan-karangan yang fenomenal. Termasuk yang ringkas ini adalah hadis Arba'in Nawawi. Nah, oleh karena itu kita berkesempatan untuk mempelajari ini. Ya, mudah-mudahan nantinya anak-anak akan mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, barokah fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Kemudian anak-anak sekalian yang saya cintai dan sebagakan, silakan kalian persiapkan alat tulis kalian. Nah, karena nanti kita akan belajar, ada beberapa catatan yang memang harus kalian catat. Selain juga kalian nanti bisa membeli kitabnya di koperasi, atau mungkin bagi yang punya saudara, kakak, saudara dan sepupu dan lain sebagainya yang mempunyai kitab hadis Arba'in Nawawi bisa dipakai, tidak apa-apa. Nah, namun mari kita mulai dulu. Apa itu hadis? Nah, ini keterangannya. Silahkan kalian catat. Muqaddimah. Hadis itu apa? Nah, dalam pengertian Arabiknya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Jadi, yang dinamakan hadis adalah segala sesuatu atau setiap sesuatu yang disandarkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Jadi kalian bisa lihat itu.
Yang disandarkan kepada Rasulullah itu ya perkataannya beliau, namanya ya qauli, hadis qauli. Yang kedua adalah perbuatan beliau, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut dengan fi'li. Dan yang ketiga adalah ketetapan. Ketetapan disebut dengan takriri. Saya ulangi lagi. Perkataan Rasulullah disebut qauli, ya, yang bersumber dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah perbuatan disebut dengan fi'li, ya, perbuatannya Rasulullah. Dan yang ketiga adalah ketetapan disebut dengan takriri. Pak, bagaimana contohnya itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan? Jadi kalau ada hadis yang dimulai dari qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti hadis yang berupa ucapan. Ya, memang betul disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua adalah perbuatan. Rasulullah tidak mengucapkan, tetapi beliau melakukan. Nah, itu namanya fi'li. Dan yang ketiga adalah takriri. Rasulullah tidak mengucapkan, juga tidak melakukan, tetapi Rasulullah melihat ada sahabat yang melakukan hal itu, beliau tidak berkomentar dan juga beliau tidak melakukan hal yang sama, tetapi membiarkan sahabat itu melakukannya. Berarti ini juga disebut sebagai takrirah atau ketetapan. Oh, berarti Kanjeng Nabi mengizinkan. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, ketetapan ini adalah memang bersumber dari para sahabat, bersumber dari para sahabat yang Rasulullah pada saat itu melihat para sahabat melakukan hal itu dan beliau membenarkan, meskipun Rasulullah tidak melakukan ataupun mengucapkan. Nah, anak-anakku sekalian, bagian-bagian hadis seperti yang kalian lihat pada halaman ini, bagian hadis itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan sanad, yang kedua ada yang disebut dengan matan, dan yang ketiga ada yang disebut dengan rawi. Apa itu sanad, matan, dan rawi? Nah, ini anak-anak bisa mengidentifikasi. Sebenarnya ini seharusnya sudah dijelaskan pada kelas 4 atau kelas 5 dulu ketika permulaan mempelajari kitab hadis. Namun apa salahnya kita ulangi sekali lagi, mungkin barangkali ada yang lupa atau yang hilang catatannya. Nah, sekarang apa itu sanad? Sanad adalah rangkaian atau urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dinamakan sanad itu adalah silsilatur rijal al-mausulatu lil matni, yaitu rangkaian orang-orang sampai kepada asli matannya, sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kalian perhatikan dalam hadis pertama nanti ada keterangan an Abi siapa itu, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan seterusnya, itu disebut dengan sanad. Nah, jadi sanad itu begini. Saya mendapatkan ini dari siapa? Dari Rasulullah, dari sahabat ini. Sahabat ini dari mana? Dari ini. Sahabat ini dari mana? Dari sahabat ini. Sahabat ini dari mana? Dari Siti Aisyah. Siti Aisyah dari mana? Dari Rasulullah. Lah, rangkaian-rangkaian ini loh yang disebut dengan sanad. Nah, anak-anak bisa mempelajari, nanti saya kasih contoh di belakangnya. Di belakang slide ini nanti akan saya kasih contoh, yaitu tentang sanad, matan, dan rawinya. Kemudian apa yang dikatakan dengan matan, ya, matan ya, bukan mantan, ya. Matnul hadis. Matnul hadis itu adalah inti dari hadis. Inti dari hadis berarti apa? Kalamnya. Kalau berupa kalam, ya kalamnya. Kalau berupa perbuatan, ya perbuatan Rasulullah. Jadi inti hadisnya. Maka saya menyampaikan di sini, matan adalah isi atau pokok hadis, yaitu rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Mohon maaf, itu tulisan yang miring itu salah. Yang betul adalah isi atau pokok hadis. Saya ulangi lagi, matan adalah isi atau pokok hadis. Saya ulangi lagi, matan adalah isi atau pokok hadis. Ya, jadi kalau kalian lihat di hadis yang pertama sampai kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu kemudian ada hadis lanjutannya. Apa itu? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Lah, itu disebut dengan matnul hadis atau isi hadisnya.
Ya, saya kira anak-anak nanti bisa memahami kalau sudah melihat contohnya. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan rawi. Rawi itu apa? Rawi itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dalam kata lain, ini adalah orang yang terakhir dari rangkaian tadi yang membukukan menjadi sebuah kitab atau yang menuliskan atau cukup dengan melisankan saja itu disebut dengan rawi. Ya, jadi cara gampangannya pun rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Anak-anak tentu sudah tahu ada banyak imam-imam hadis, imamul hadis yang sangat terkenal. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa contoh-contoh rawi diantaranya yang kalian kenal ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Ahmad, kemudian ada Imam Khatib, Imam Ibnu Majah, ada Imam Dawud dan seterusnya. Itu adalah para perawi-perawi hadis. Ya. Nah, jadi anak-anak semuanya, saya kira mukadimah ini sudah sangat jelas, yaitu hadis adalah yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan sanad, matan dan rawi seperti apa yang saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan pada berikutnya. Coba kalian perhatikan. Nah, ini saya punya contoh ada hadis, kemudian kalian identifikasikan. Saya baca dulu. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hamdalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan sebagian, coba kalian perhatikan itu. Oh ya, kurang satu. Yang terakhir adalah rawahul Bukhari. Di situ tidak saya tulis, mohon maaf. Nah, kalau kalian perhatikan, mulai dari kalimat haddatsana Ubaidullah bin Musa, qala akhbarana Hamdalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu loh yang disebut dengan sanad. Jadi rangkaian orang-orang yang dijadikan sandaran atau jalan satu hadis menuju kepada Rasulullah. Ya. Kemudian yang dinamakan matan itu yang mana? Nah, yang dinamakan matan mulai dari kalimat buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islam ini adalah isi hadisnya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Itu adalah matnul hadis atau isi atau pokok hadisnya. Lah Pak, ini termasuk hadis yang mana? Hadis yang qauli, fi'li atau takriri? Kalian bisa lihat ada kalimat qala Rasulullah. Berarti ini adalah bersumber pada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut hadis qauli. Nah, yang rawinya mana? Ya, tadi sudah saya sampaikan, rawi adalah yang terakhir tadi, orang yang membukukan hadis ini dibukukan oleh Imam Bukhari. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai contoh, Pak, macam imam yang kita ketahui kan ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Ibnu Majah. Kenapa banyak orang? Yaitu karena hadis Rasulullah itu jumlahnya tidak hanya ribuan, tapi jutaan. Nah, maka mungkin saja satu orang menghafalkan ini, tapi satu orang lain yang tidak hafal, ada yang mungkin yang keselip dan sebagainya. Maka kalau kalian lihat pada hadis yang pertama, rawahu Imam al-Muhaddisaini. Nah, Muhaddisaini itu imam hadis dua itu siapa? Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa beliau berdua disebut Imam al-Muhaddisain? Karena beliau termasuk diakui oleh dunia sebagai orang yang paling top dalam ilmu hadis. Seperti halnya pada pelajaran fikih, kita mengenal ada madzhabul arba'ah atau imam empat yang diakui dalam hal fikihnya. Dalam hal tauhid kita mengenal ada Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf kita mengenal ada Imam Junaidi dan Imam Ghazali. Maka dalam ilmu hadis kita mengenal ada namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdua itulah yang diakui oleh dunia sebagai ulama ahli dalam ilmu hadis dan banyak yang meriwayatkan hadis. Maka Imam Bukhari mempunyai kitab yang disebut dengan Sahih Bukhari. Insya Allah dalam bagian-bagian kitab Sahih Bukhari itu hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hadis juga ada beberapa hal, ada beberapa tingkatan. Ada yang disebut dengan hadis sahih,
Ada yang disebut dengan hadis hasan, ada yang disebut dengan hadis dhaif, dan kemudian ada yang mengidentifikasikan lagi sebagai hadis maudhu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ya, anak-anak tentu tahu bahwa sumber hukum Islam itu yang utama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Maka hadis ini perlu diidentifikasi. Betul tidak itu berasal dari Rasulullah? Betul tidak kalimatnya sedemikian rupa? Betul tidak orang-orang yang meriwayatkan itu atau sanadnya tadi betul-betul orang yang kuat atau yang baik? Jangan-jangan ada orang yang cacat di situ. Maka tingkatan-tingkatan hadis ini ada yang disebut hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, sama hadis maudhu. Nah, yang bisa dijadikan sebagai sandaran atau pijakan hukum syariat agama Islam adalah hadis yang sahih. Sedangkan hadis dhaif dan hadis maudhu itu memang tidak bisa. Apalagi hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat bukan dari Rasulullah. Berarti bisa dikatakan itu adalah hadis palsu. Nah, jadi anak-anak untuk lebih mempelajari hadis ini ada gandenganipun pelajaran hadis inggih menika pelajaran mustalah al hadis. Mustalah hadis ya kalau di Nawakartika memang tidak diajarkan. Yang penting anak-anak bisa mempelajari tentang berbagai macam literasi hadis. Baik, mari kita mulai membaca kitabnya. Saya buka dulu materinya. Nah, ini saya punya materinya di HP. Nah, kalian bisa buka kitabnya Al-Hadisul Awwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Awal. Al-Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rawahu Imam al-Muhaddisaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin Hajjat bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihi malladzaini huma ashahul kutubil musannafati. Lah, anak-anak bisa melihat pada kitabnya. Saya ulangi sekali lagi, artinya bagaimana, Pak? An Amiril Mukminin. Keterangan dari Amiril Mukminin. Siapa itu Amiril Mukminin? Abi Hafs, yaitu Abu Hafs. Abu Hafs itu siapa? Abu Hafs adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar. Jadi hadis ini bersumber dari sanadnya mutasilah kepada Sayyidina Umar dari Rasulullah. Qala dawuh sapa Sayyidina Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Nah, monggo diidentifikasi. Hadis ini berarti hadis fi'li, qauli, apa takriri? Kalian bisa lihat itu. Nah, dari situ ada kata-kata yaqulu, berarti Kanjeng Nabi berkata. Ya, kalau begitu disebut dengan hadis qauli. Nah, apa dawuhnya Rasulullah? Innamal a'malu binniyati, angin pestine utawi hasile pira-pira ngamal binniyati iku tergantung niyate. Wa innamal likulli imri'in, lan angin pestine saben-saben awak-awak manawa iku tergantung niyate. Faman utai sapane wong kanat kang ana hijratu apa hijrahe man ilallahi kutumeka Gusti Allah wa rasuli lan utusane Gusti Allah, fahijratuhu mongko utawi hijrahe man mau ya ilallahi wa rasuli bakal tutuk maring Allah lan rasule. Tapi waman utai sapane wong kanat kang ana hijratuhu apa oleh hijrahe man iku mau li dunya krana dunya, yusibuha kang ngenani apa dunya ha ing hijrah, awi muraaten utawa anane wong wedok yang kiu kang bakal nikahi sapa man ha ing wong wedok, fa hijratuhu mongko tumekane hijrah man mau ila ma hajara ilahi iku tutuk marang perkara sing dikarepake sing dihijrahi. Nah, hadis pertama ini menunjukkan pentingnya niat. Anak-anak, di sini Rasulullah menyampaikan keberhasilan semua amal itu tergantung pada niatnya. Nah, apapun amalnya,
Anak-anak ketika sholat ada niatnya, ketika puasa ada niatnya, ketika wudhu ada niatnya, ketika haji ada niatnya, mau zakat ada niatnya, mau berkurban ada niatnya. Jadi semuanya ini tergantung pada niatnya. Lah niat itu apa? Nah ini bisa dicatat. An-niyatu huwa qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yaitu apa ya? Menginginkan sesuatu dalam hati tentunya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika sholat. Sholat anak-anak ketika niatnya bagaimana? Yaitu dibarengke karo niat karo pergerakan nih. Ketika mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, kedua tangan kita mengangkat, ya, maka hati kita kemudian mengrentek atau meniatkan, aku niat sholat duhur, nawaitu usolli fardhu dhuhri. Ketika anak-anak mau berwudu, maka juga sama, ketika air sudah di tangan kita mau kita basuhkan ke wajah, basuhan pertama di dalam hati kita juga niatkan nawaitul wudu alirafil hadas. Lah kecuali itu ada niat yang tidak dibarengkan pada pekerjaannya. Contohnya apa? Yaitu ketika berpuasa. Kenapa kok tidak dibarengkan ketika awal puasanya? Karena sulit. Ya, sulit memutuskan iki mulai mandeknya kapan. Nah, mulai puasanya kapan? Nah, karena sulitnya itu, maka ulama sepakat khusus untuk puasa niatnya boleh diinapkan atau dimalamkan, didahulukan. Maka kita sering niat puasa itu kita laksanakan setelah selesai sholat taraweh. Boleh, boleh. Pak, saya lupa setelah sholat taraweh saya belum niat. Bolehkah saya niat ketika malam hari? Boleh. Niat saya ketika sahur, Pak? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting sebelum mulai berpuasa. Nah, itu. Maka di sini Rasulullah kemudian menunjukkan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kana hijratuhu lidunya, tetapi kalau orang itu hijrahnya karena urusan duniawi, ya mungkin pekerjaan, mungkin harta benda, awi mur'aten, atau urusan wanita karena dia ingin menikah, kemudian dia pindah hijrahnya karena ingin menikah ya tadi, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka anak-anak semua fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia tuju. Maka disinilah anak-anak sekalian, meskipun kita dalam situasi pandemi kayak gini, anak-anak di rumah akan kesulitan belajar, tapi bismillah niat engsung tolabul ilmi. Walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi lewat suara ini sajalah, insya Allah kita tetap bisa belajar. Maka niatmu itu penting. Ya, niatmu itu penting. Pak, saya beli HP, buat apa? Buat game. Salah, niatnya sudah salah. Ya, maka baiknya bagaimana seorang pelajar, Pak, saya beli HP buat apa? Niat saya buat untuk menunjang pembelajaran saya. Nah, oleh karena itu anak-anak monggo mulai sekarang niatnya ditoto. Mungkin kalau dalam situasi yang normal, anak-anak akan saya tanya, anak-anak kamu sekolah niatmu apa? Mungkin ada anak-anak yang jawab, oh saya sekolah niatnya kepengen tolabul ilmi. Mungkin ada yang bilang, oh niat saya karena daripada di rumah nanti saya dimarahi. Mungkin ada lagi yang bertanya, menjawab, saya niat sekolah karena agar mendapatkan uang saku dari ayah atau ibu. Nah, mungkin itu niat yang berbeda-beda. Maka apa yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, oleh karena itu, monggo anak-anak, mari kita luruskan niat kita untuk tolabul ilmi atau mencari ilmu. Fa insyaallah orang yang niat mencari ilmu akan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Kemudian anak-anak sekalian, nah, di akhirnya ada kalimat rawahu Imam al-Muhaddisaini. Ini yang disebut dengan rawi, ya. Di situ disebutkan Imam al-Muhaddisain. Siapa itu Imam al-Muhaddisain? Imam al-Muhaddisain di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi di sini disebutkan nama lengkapnya, ya, nama lengkap dan orang tuanya atau mbah-mbahnya juga disebutkan. Siapa itu? Nah, saya jelaskan. Nama Imam Bukhari disebut adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Ya, itu namanya Imam
Bukhari. Lah kenapa kok disebut Imam Bukhari? Karena beliau dilahirkan di Bukhara. Bukhara itu daerah sekarang kalau tidak salah itu sudah masuk daerah Rusia mungkin. Ya, mungkin daerah masuk Rusia. Imam Bukhari. Ya, tapi nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Jadi Bukhari itu nama tempatnya. Yeah. Kemudian yang kedua, namanya imam siapa? Namanya adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya siapa, Pak? Ini namanya adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, jadi namanya Imam Muslim ya. Kalau ini betul nama-nama aslinya. Fi sahihai malladhihuma as-sahul kutubil musannafati. Yaitu hadis ini tercatat pada kitabnya Imam Bukhari yaitu Sahih Bukhari dan Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya dan tercatat sebagai hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya yang saya cintai dan sebanggakan, marilah kita luruskan niat kita dulu dalam belajar. Kita niatkan baik-baik, jangan sampai kita melenceng dalam belajar ini, dan kita niatkan semuanya. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari baik melalui virtual, online, atau bagaimanapun caranya Bapak Ibu Guru menyampaikan materi kepada anak-anak semuanya, tolong diniati dalam rangka litolabil ilmi ya, untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan anak-anak semuanya dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat chat atau lewat chat WA-nya Pak Yus saja. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Sebagai tugasnya, silahkan kalian tulis pertanyaan di bawah ini. Ya, pertanyaannya apa? 1. Jelaskan pengertian hadis. Nah, nomor 1, jelaskan pengertian hadis. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara sanad, matan, dan rawi. Saya ulangi lagi, jelaskan perbedaan antara sanad, matan, dan rawi. Oke. Yang ketiga, hanya 3 pertanyaan saja. Sebutkan 2 perawi hadis yang kalian ketahui. Nah, jawabannya silahkan dikirimkan ke saya seperti pada waktu pelajaran shorof. Silahkan dikirimkan ke saya, difoto, kemudian jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen. Kemudian apabila sudah saya balas mendapatkan nilai berapa, insya Allah nanti akan saya berikan nilainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Insya Allah nanti kita akan ketemu dalam tema-tema berikutnya. Bagi anak-anak yang belum punya kitab hadis, silakan bisa dibeli di koperasi atau di toko-toko kitab yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.